Shalom. Majelis HKP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kita ini dari rumah masing-masing melalui live streaming, selamat beribadah bagi kita. Marilah kita memulai ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai ayat 3. Hidup
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai dengan ayat. Hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 2. Di bukit Golgota
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Kita membacanya secara bergantian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka,
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapakah di antara kamu yang mau? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan, berbagai ialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta di minggu pagi ini, yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis.
Koinonia. 2.1 Sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa 6 September 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 4 September 2022 dalam ibadah pagi pukul 07.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Baha Pasaribu MTH dari Gereja GKPI Jemaat Khusus Ciliwung. Pendeta Hasian BMS Purba STH melayani di GKPI Jemaat Khusus Ciliwung. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.3 Sermon Week. Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga Insinyur M. Pasaribu E. Boru Silitonga SH, alamat Jalan Baros Utama nomor 37A RT 03 RW 04. Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Nyonya Arwan Boru Silitonga, alamat Jalan Lurah Cimahi. Marturia 3.2 Persembahan Pembangunan. Pada hari ini Minggu 4 September 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan di depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5. Pemberitahuan. 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga A. Pasaribu L. Borusitorus yang beralamat di Komplek Pondok Mas Lestari Q9 Haji Gopur, masuk dalam week 9, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Kompen Distrik atau Sermon Distrik. Pada hari Senin 5 September 2022 akan dilaksanakan Kompek HKBP Distrik 18 Jabar Tendie di HKBP Cikampek. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.3 Ibadah doa dan pujian. Gereja kita menerima surat undangan dari Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi mengenai ibadah doa dan pujian yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat GSJA Cimahi, Jalan Gatot Subroto, Cimahi. Dimohon kepada Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikuti acara tersebut. Undangan 5.4 Undangan turnamen Piala Prizes atau Ringgas 2. Persekutuan Naposo Bulung Distrik PPND HKBP Distrik 18 Jabar Tendie dalam rangka menumbuhkan kesehatan di kalangan Naposo Bulung di lingkungan distrik Jabar Tendie, maka akan diadakan kegiatan turnamen Piala Prizes atau Ringgas yang akan dilaksanakan pada hari Jumat
sampai dengan hari Minggu tanggal 7 dan tanggal 9 Oktober 2022 waktu jam 7.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat lapangan olahraga Parahyangan Reksaraga, Jalan Lembah Situ 6 Bandung. Acara 1. Ibadah pembuka dan ibadah puncak Ringgas. 2. Turnamen olahraga antara lain 1. Basket putra dan basket putri. 2. Futsal putra dan futsal putri. 3. Badminton ganda putra dan badminton ganda putri. 4. Badminton tunggal putra dan badminton tunggal putri. Yang kelima, e-sport Mobile Legends. 3. Ringgas Mini Festival. Registrasi Rp2.950.000 untuk seluruh cabang dan kategori pertandingan antara lain futsal, basket, badminton, Mobile Legends. Huria dapat memilih cabang olahraga minimal 2 cabang olahraga dengan biaya khusus terlampir. 5.5 Dana pensiun atau DAPEN. Sesuai dengan program dana pensiun HKBP Pusat, maka HKBP Distrik 18 Jabarten Dia memutuskan dilaksanakan Delespus. Program ini adalah penyelesaian terakhir dana pensiun HKBP sehingga penggalangan dana pensiun tidak sampai pada tahun 2024. Tetapi berakhir tahun 2022. Terkait hal tersebut, dari gereja kita ditetapkan komitmen sebesar 15 juta rupiah. Untuk itu, gereja kita memutuskan penggalangan dana Delespus melalui persembahan ke depan pada minggu ketiga setiap bulan sampai dana tersebut terpenuhi. Mari kita dukung program tersebut. 5.6 Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa stenbook 2 set dari saudara kita Catherine Boru Pasaribu masuk week 3. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Shalom. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Besar kecil semua
Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang mengawali, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, walaupun tadi memang telah disampaikan nama kami, izinkan kami untuk lebih memperkenalkan diri, karena inilah yang pertama sekali kami beribadah bersama-sama dengan kita. Bersyukur kepada Tuhan, beberapa bulan yang lalu kami komunikasi dengan amang pendeta kita. Kebetulan kami satu sekolah di kampus dulu. Junior saya kebetulan amang Purba dan amang Serait. Saya minta kita tukar mimbar dulu dan beliau menyanggupinya. Terima kasih. Saya adalah pendeta Baha Pangasihi Pasaribu, istri Boru Purba. Telah dikaruniai Tuhan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan ibu yang melahirkan saya adalah Boru Hasibuan. Dan mertua saya Boru Aritonang Raja Guguk. Dan kami sendiri berasal dari kampung Garuga, Tapanuli Utara, dan kami pindah 2 tahun yang lalu dari Sidikalang Dairi ke Bandung, dan kami sekarang melayani di GKPI Jemaat Khusus Bandung Jalan Ciliwung. Demikianlah perkenalan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua kami yang kami kasihi di dalam Tuhan pada ibadah minggu kita yang ke-12 setelah Trinitatis hari ini. Terima kasih. Marilah kita membuka Alkitab kita
Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita baca secara responsoria, Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita melihat dulu akan kehidupan pemazmur ini. Raja Daud. Tuhan mengakui kalau Tuhan berkenan kepada Daud. Prestasi yang tertinggi sebenarnya dalam kehidupan seseorang bukanlah kekayaan, kehormatan dan kemuliaan, tetapi jikalau Tuhan mengakui kalau dia berkenan di hadapan Tuhan. Alai anggwau lomodo rohaku di Raja Daud. Songnima amangnang dalam bahasa daerah. Pertanyaan, apakah Daud ini tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa? Kita tahu kalau Daud sama seperti kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak luput daripada dosa. Dia melakukan pelanggaran akan hukum Taurat yang ke-7, yang ke-6, dan sebagai manusia biasa seperti kita juga, dalam pikirannya, dalam hatinya, pasti dia mengalami kekurangan, kelemahan, dan dosa. Tetapi Tuhan mengakui, Tuhan menyatakan kalau Tuhan mengasihi dia. Tuhan berkenan di hati Tuhan. Daud berkenan di hati Tuhan. Lalu apa yang menjadi kelebihan daripada pemazmur ini, daripada Daud ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita renungkan. Sehingga kita semua, saya juga, akhirnya nanti Tuhan mengakui dan menyatakan kalau Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, molonunga di halomoh de batahita, pasti kita akan diberkati di dunia ini dan dalam kehidupan yang kekal. Dari sekian banyak mazmur dalam kitab ini, ada 150, 95% mungkin ini ditulis oleh Daud. Itulah tanda ataupun bukti kalau dia selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang ada di hati pemazmur, selalu memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Artinya dia tidak hanya selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia ataupun dunia, tetapi lebih daripada itu,
dia selalu merenungkan akan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ini sering sekali terbalik dengan manusia-manusia yang lain. Manusia umumnya dan mungkin juga kita. Kita lebih sedikit memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi kita umumnya memikirkan apa yang umumnya dipikirkan oleh manusia. Egosentrisme yang selalu memikirkan yang dipikirkan manusia. Sementara Daud teosentrisme, dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Khususnya kalau kita membaca Mazmur 139 ini secara keseluruhan, di sini nampak pengakuan iman, kepercayaan daripada pemazmur ataupun Raja Daud kepada Tuhan. Ini dapat kita lihat, dia mengakui ayat 1 sampai 6. Tuhan Maha Tahu. Omniscience, Tuhan Maha Tahu. Kemudian ayat 7 sampai 13. Tuhan Maha Ada, Maha Hadir. Dimanapun Tuhan ada di sana. Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh jarak ataupun waktu. Sekaligus dalam waktu yang bersamaan Tuhan ada di sana. Dan ayat 14 sampai 17, di situ kita melihat pengakuan iman, kepercayaan pemazmur kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, termasuk kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan yang menciptakan kita, itu kesaksian pemazmur, dan yang menjadi kesaksian orang percaya, kesaksian kita pada saat ini. Sekarang ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, itulah yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam minggu yang ke-12 setelah Trinitatis ini. Mari dulu kita melihat dari ayat yang pertama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan mengenal aku. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan tahu nama kita. Nama lengkap, nama panggilan. Tuhan tahu orang tua kita siapa. Tuhan tahu ketika kita dalam kandungan. Tuhan tahu leluhur nenek moyang kita. Semua Tuhan tahu. Bahkan tidak hanya itu. Dia mempunyai rancangan, rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi pengakuan pemazmur dan pengakuan orang percaya, pengakuan kita juga, sesungguhnya kita lahir di dunia ini bukanlah karena kebetulan. Tetapi ini adalah karena rencana, maksud dan tujuan Tuhan. Rencana itulah yang harus kita genapi. Pemazmur mengakui di sini, Tuhan menyelidiki. Tuhan mengenal akan aku. Samuel, Bapak Ibu saudara-saudara, terjebak suatu ketika dia melihat Saul, dia melihat dari parasnya, tampangnya, dia lihat Saul gagah, tinggi, berwibawa, dan dia berkata dalam hatinya, inilah raja orang Israel. Manusia selalu melihat dari luar, dari tampang, dari wajah, dari body. Tetapi Tuhan melihat Daud, melihat hatinya, dan Tuhan memilih Daud. Dan itulah yang kita juga saksikan dan lihat di ayat yang berikut. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Dan di ayat 3 juga dikatakan di sini, kalau aku berjalan dan berbaring. Artinya
apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, apapun yang kita lakukan, dari dulu, kini, sekarang, besok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan tahu. Ini luar biasa. Ini tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita pikirkan. Dan itulah yang dikatakan di ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak saudara-saudara, kalau kita melihat profesor, doktor, S3, mereka memang ahli. Tapi hanya dalam satu disiplin ilmu. Di ilmu yang lain, di bidang yang lain mereka nggak menguasai. Tetapi kalau Tuhan maha mengetahui. Dikatakan tadi omniscient. Inilah sekali lagi yang diyakini, yang dipercayai, dan yang dihidupi oleh pemazmur. Dan inilah juga yang harus kita akui dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui aktivitas, pekerjaan, apapun yang kita lakukan. Dikatakan tadi di sini, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, atau ketika beraktivitas, semua Tuhan ketahui. Bahkan dikatakan Tuhan mengerti pikiran dari jauh. Aha nadi rohata, aha tapi kiri sonari. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita rencanakan, Tuhan tahu. Bahkan sekali lagi, tidak hanya tahu, tetapi Tuhan mengerti dan Tuhan peduli untuk menolong, untuk membantu, untuk menyelamatkan kita. Jadi ini sesuatu kabar baik ataupun berita sukacita. Kita harus bangga mempunyai Tuhan, Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengetahui, karena Dia adalah Tuhan yang peduli dan Tuhan yang mau menolong kita. Bahkan dikatakan tadi di sini, sebelum kita berkata-kata, Dia sudah mengetahui apa yang mau kita sampaikan. Jadi sesungguhnya tidak ada doa yang tidak diketahui oleh Tuhan. Karena sebelum kita ngomong, sebelum kita berkata-kata, masih terbersit dalam pikiran kita, Tuhan sudah tahu. Itulah pengakuan iman kita. Sehingga sekali lagi dikatakan, Dia adalah Allah yang maha tahu. Bahkan di ayat 4, ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya Dialah yang membentengi kita dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Bahkan dikatakan Dia menaruh tangan. Berarti mangapeho tangannya itu hita kamanginang. Mangaramoti hita, asa marhahorason, asa terpasu-pasu, asa menjaga hita. Jadi dengan perenungan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur dalam kehidupannya menjadi tenang. Dia menjadi nyaman, walaupun dalam keadaan dan situasi kondisi yang tidak tenang, walaupun dalam keadaan badai. Bisa kita bayangkan, di situasi kondisi ombak, gelombang, badai, tapi dia bisa tenang. Kenapa? Karena dia mengenal dan mempercayai, meyakini siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, maha ada, dan Tuhan yang maha kuasa. Semua sanggup Dia lakukan.
Oleh karena itulah kekhawatiran, ketakutan menjadi sirna dalam hidupnya. Ketika dia berdosa dan dia diingatkan, dia kembali datang kepada Tuhan. Jadi dia benar-benar memposisikan Tuhan sebagai yang harus dia ikuti. Ini menjadi pelajaran berharga Bapak Ibu kepada kita saat ini, di mana sesungguhnya bukan Tuhan yang harus mengikuti kita, tetapi kitalah yang harus mengikuti Tuhan. Kalau sesungguhnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu. Ketika kita dalam kandungan, Tuhan juga sudah tahu. Dan ketika kita lahir, kita besar sampai sekarang, Tuhanlah yang senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai kita. Maka kita harus yakin Bapak Ibu saudara-saudara, besok, lusa, kapanpun sampai Maranatha, Tuhan akan memberkati kita, menjaga kita, maka kita tidak terlalu khawatir lagi saya rasa akan hidup kita ini. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kehidupan kemajuan zaman yang sangat tinggi ini, kita melihat memang keterbukaan, kejujuran itu sesuatu sangat mahal. Kalau ada istilah awas Bapak jangan sampai tahu, atau kalau istri saya tidak tahu ini akan aman, atau kalau guru tidak tahu maka akan selamat, dan lain sebagainya. Ini ada karena apa? Karena pengakuan iman Allah yang Maha Tahu itu tadi belum betul-betul sungguh-sungguh menguasai dalam hati kita. Karena Bapak saudara-saudara, ada waktunya nanti semua harus kita pertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah. Dan ini adalah persiapan kita. Hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk hidup di dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga dimintakan melalui perikop ini Bapak saudara-saudara, agar kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama, maka sukacita, damai sejahtera, kebenaran akan terungkap di dalam kehidupan kita. Inilah mungkin pergumulan yang viral pada saat ini. Bagaimanakah sesungguhnya kebenaran itu dalam kasus pembunuhan Brigadir J? Kalau di dunia ini CCTV, barang bukti dapat dihilangkan, tetapi Tuhan sekali lagi dari dulu dia dapat merekam semua ini, dan dia tahu. Bapak saudara-saudara, yang menjadi tema kita adalah semua nyata di hadapan Tuhan. Kalau semua nyata di hadapan Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam keterbukaan, di dalam kerendahan hati, dan berkata sebagaimana di ayat terakhir Mazmur 139 ini, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apakah motivasiku? Apakah tujuanku? Apa yang ada dalam hatiku? Sekali lagi, kita harus terbuka untuk
minta agar Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang mengoreksi, Tuhan membenarkan, Tuhan yang membetulkan. Dengan demikianlah Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Semua nyata di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Termasuk apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semua nyata di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengenal kami. Bahkan mengenal kami lebih daripada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kalau rencana Tuhan sesungguhnya adalah rencana keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit, pergumulan, apapun yang kami alami pada saat ini. Tolong kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mempunyai iman, kepercayaan seperti pemazmur Raja Daud yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia memuji, memuliakan Tuhan, dia melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang menjadi beban pergumulan, persoalan kehidupan jemaat-Mu pada saat ini, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir di dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera.